bahwa omongan Umar dijadiin ayat. Setuju? Oke, ya. Padahal ya, yang Anda harus pahami adalah mahkumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alaman Tiki Reaction. Nah, kali ini kita akan mengangkat satu case di mana mungkin pertanyaan ini 7.000 kali pun pernah dijawab, akan tapi tidak ada yang namanya satupun mereka itu mau menerima jawaban karena nyatanya mereka hanya mencari kesalahan. Jadi terhadap tuduhan pernikahan Nabi dengan Aisyah, mungkin kita sering menjawab dengan literasi, dengan hadis, ataupun dengan kalam-kalam ulama yang mereka tolak. Namun kali ini kita akan menjabarkan secara logika, lalu bagaimana yang harus kita pikirkan daripada kelogikaan daripada Nabi menikahi Aisyah. Maka di dalam video ini akan kita bahas sama-sama bagaimana kemudian perdebatan saya dengan seseorang non-muslim, yang dari sini saya akan membahas bagaimana pernikahan Nabi dengan Aisyah dalam ranah logika, di mana itu akan mengaitkan kulturasi, akan mengaitkan satu adat orang terdahulu dengan pandangan kita di zaman sekarang. Adakah itu kesinambungan ataukah itu sebuah kemakluman? Mari sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Itu kalau menantunya itu bisa dikatakan sebagai putri, itu sangat dihormatin. Tapi beliau menikahinya, mantannya. Coba dulu jelaskan dulu antara dua itu. Makanya kami ini orang Batak itu susah untuk bergabung sama kalian itu. Coba dulu jelaskan dengan baik. Oke, dengerin, boleh saya jawab ya? Siap. Andaikan itu permasalahan yang kita angkat dengan sistemasi berpikir kita di tahun 2025, sekarang kita kalau melihat manusia ya, yang udah tua misalnya umur 40 menikahi anak kecil, mungkin dalam stigma akal kita salah. Setuju? Pasti setuju. Sekarang andaikan Nabi Muhammad itu salah di awal, yang pertama akan memprotes bukan kita di tahun 2025, tapi kafir Quraisy yang tidak percaya Islam. Orang yang pertama yang akan kemudian memprotes Nabi Muhammad. Kafir Quraisy itu orang yang menyembah berhala, yang kemudian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Seharusnya mereka yang datang berdemo kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, Muhammad, kenapa kemudian kamu menikahi anak kecil? Seharusnya mereka lah orang pertama. Menunjukkan apa? Kulturasi, pemikiran tentang adat, pemikiran tentang adat satu wilayah. Di tahun dahulu dengan tahun sekarang kita tidak boleh pakai kacamata sekarang. Kenapa? Dulu ketika kemudian ada pernikahan terhadap Ribkah yang disebutkan di dalam perjanjian lama dengan umur 3 tahun. Apakah muslim menjadi sebuah polemik daripada seorang muslim? Enggak, karena kami meninjau. Ada enggak orang yang demo saat Ribkah dinikahi umur 3 tahun dalam literasi Yahudi? Tidak ada yang demo. Tidak ada yang membantah dan tidak ada yang marah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa pernikahan di era zaman dahulu dengan kulturasi masa dahulu itu dimaklumkan dan itu dibolehkan. Sekarang kepada Nabi Muhammad, jangankan daripada Islam, orang yang nyembah berhala saja, Quraisy Arab, maka pertamalah mereka lah yang wajib datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kenapa kau menikahi Aisyah di umurnya muda? Sesungguhnya kamu adalah merupakan orang yang salah. Seharusnya mereka tidak Islam. Mereka tidak percaya Muhammad. Seharusnya mereka lah yang akan mendemo Nabi Muhammad. Begitu Bang jawabannya Bang. Silakan ditanggapi. Terima kasih Bang, kalau memang kayak gitu. Ya udah aku turun aja ya. Nanti terlalu banyak juga kawan-kawan sini yang beda iman juga. Saya nggak enak pula. Keren. Tapi nanti aja sampai belum. Bukan, saya pertanyakan Abang dulu. Kalau menuhankan itu gimana sih Bang? Coba dulu. Gimana sih menuhankan itu? Coba dulu. Abang tanya dulu Abang, gimana sih? Menuhankan saat kita mengekstrak kata Tuhan. Tuhan itu ketika manusia punya keyakinan terhadap satu hal, bahwa hal itu punya otoritas kemahakuasaan dan pasti dia itu menciptakan langit dan bumi. Sehingga manusia mewujudkan titus-titus ataupun ritual di dalam menghormati, di dalam hal menyembah. Itu baru bisa dikatakan menuhankan. Bukan dalam hal menuruti saja. Karena begitu banyak manusia di dalam hal mengatakan satu hal otomatis terhadap Tuhan. Apa itu Tuhan?
Mereka akan mengatakan maha kuasa. Apa itu Tuhan? Mereka akan mengatakan maha menciptakan dan segalanya. Lalu definisi daripada menuhankan, maka manusia akan mengafirmasi akalnya terhadap sesuatu yang dia sebut Tuhan. Sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai otoritas tertinggi di balik segala kekuatan yang ada di bumi, menjadi otoritas tertinggi daripada pencipta, otoritas tertinggi daripada kuasa. Pasti itu. Jadi menuhankan itu tidak bisa terskema dalam satu esensi doang. Apa? Menuruti misalnya. Kalau kamu menuruti dia, berarti kamu menuhankan dia. Tidak bisa seperti itu. Begitu banyak esensi daripada manusia menuruti sesuatu tapi tidak disebut Tuhan. Manusia menuruti perintah presiden, bukan berarti manusia menuhankan presiden. Akan tetapi, kata-kata menuhankan ini bisa masuk ke dalam ranah filosofis. Misalnya, menuhankan harta masuk ke ranah filosofis tapi bukan hakikat. Karena otak manusia tercerna secara bahasa kepada ilmu hakikat dan ilmu balaghah ataupun sastrawi. Ilmu hakikat, aku melihat matahari begitu terang, hakikatnya matahari yang ada di langit. Tapi kalau aku melihat matahari yang begitu terang dengan lipstiknya yang begitu merah, dengan senyumannya yang begitu indah, maka terskema akal itu terhadap arah yang namanya metafor ataupun kiasan. Jadi menuhankan harta ke arah kiasan berarti tunduk di bawah pencarian harta. Tapi menuhankan versi hakikat tidak bisa kita kultuskan bahwa kita sedang menyembah harta. Itu arti menuhankan. Artinya menuhankan kesimpulannya memusatkan afirmasi akal ke arah bahwa hal yang kita sebut Tuhan itu otoritas daripada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Bentar saya sambut dulu. Halo Bang Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Al-Hidayah, Pak Angon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lanjut. Siap. Nah, jadi ya lanjut dulu lagi ya. Ya siap, Bang Mabiring gimana tanggapannya? Jadi gini, Bang Mabiring, saya akan membangun pertanyaan ketika Bang Mabiring mengatakan menuhankan Muhammad. Dari definisi apa kita ambil? Dari definisi kiasan atau dari definisi hakikat? Kalau menurut saya ya, kalau masuk ke situ saya ranahnya di situ saya udah kurang paham juga. Bukan kurang Jadi paham. Kalau menurut saya, Abang setuju nggak di logika Abang itu ada yang namanya pemahaman hakikat ataupun pemahaman kiasan ataupun metafor? Setuju nggak? Iya. Nah, kalau Abang terstigma daripada pertanyaan Edis misalnya, Islam menuhankan Muhammad. Tolong tanyakan kepada dia secara kiasan atau secara hakikat. Karena stigma akal manusia bercampur di antara gini loh, saya itu jangan nyampe kepada Edis loh. Saya ngeri kalau bahas sama dia, jadi bahaya. Kalau menurut saya ya, jangan menurut orang lainnya. Kalau menurut saya itu menuhankan, menaklukkan diri sama dia sepenuhnya, itu yang arti menuhankan. Jadi maksudnya gimana menuhankan? Metafor benar. Penuh. Secara kiasan. Iya, udah. Ya udah secara kiasan, tapi bukan hakikat Tuhan kan? Tapi kamu menuhankan itu bukan menciptakan langit dan bumi, percaya nggak? Ya udah, kalau dia masuk ke ranah metafor ataupun ke ranah kiasan, oke. Karena Al-Quran juga menyebutkan mereka menuhankan rabi-rabinya. Bukan berarti Yahudi datang menyembah rabinya, tidak. Tapi mereka tunduk dan patuh terhadap rabi tersebut dalam ranah kiasan ataupun ilmu kinayah di dalam balaghah. Iya, tapi menuhankan itu bukan mengira dia itu pencipta langit dan bumi. Setuju nggak, Daman? Setuju. Tapi iya, bedanya antara Islam dan Kristen, misalnya saya tanya, Yesus Tuhan secara hakikat apa kiasan, Bang? Ah, itu yang ngerti aku. Kalau hakikat itu gimana sih hakikat? Secara kalau bahasa hakikat, gitu Abang meyakini bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesus itu pemegang otoritas tertinggi daripada bumi ini. Yesus itu pemegang otoritas tertinggi daripada hidup Abang. Yesus ini adalah penyelamat tertinggi daripada hidup Abang. Setuju? Setuju. Itu setuju. hakikat. Berarti Abang mengkultuskan Yesus kepada hakikat Tuhan. Oke. Yang kedua, Roh Kudus kepada hakikat Tuhan ataupun kiasan terhadap kehakikatan Tuhan. Roh Kudus sekarang. Bagi Abang, Roh Kudus ini merupakan kiasan daripada Tuhan ataupun hakikat daripada Tuhan. Tenang. Nggak ngerti lagi aku. Nanti lama pusing aku kau buat. Nah, makanya ilmu Islam itu terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi makanya orang nggak mengerti. Mana?
Jadi ibaratnya Ya, kalau saya gini Bang. Terlalu tinggi makanya orang mengerti. Saya paham itu. Kalau Pak Kristen HR, itu sesimpel itu. Menurunkan itu ya jelas. biar kamu tahu. Ya, loh. Gagal. Betul tuh kata bukan Bang gagal. Sekarang Kopancong. gini, Gagal dia. antara kira-kira pemahaman Kristen, Yesus menjadi Tuhan secara hakikat apa kiasan? Pasti hakikat. Oke? Apa namanya itu? Siapa? Roh Kudus menjadi Tuhan secara hakikat ataupun kiasan? Pasti hakikat. Oke. Sekarang Bapa menjadi Tuhan secara hakikat apa kiasan? Hakikat. Ada berapa hakikat Tuhan? Pasti 3. Tapi akan tetap dikultuskan menjadi 1. Itu yang bikin capek. Kalau seandainya dikiaskan ataupun dimasukkan ke ranah balaghah sekalipun itu nggak ada dan haram ya menyebutkannya, Allah akan mengkiaskan sesuatu. Mereka Yahudi menuhankan rabi-rabinya. Allah yang mengatakan dengan kata mengilahkan. Mengilahkan rabinya. Artinya mereka itu bukan menyembah rabi, tapi mereka secara kiasannya menaati apapun yang dikatakan rabinya. Sekalipun itu hal yang tidak ada. Seperti memfitnah para rasul, memfitnah rasul-rasul mulia ataupun merubah hukum. Mereka akan percaya terhadap rabinya. Sekarang kita kepada misalnya terhadap fitnahan mereka bahwa Nabi Muhammad Tuhan secara apa? Kalau secara hakikat nggak ada orang Islam yang meyakini otoritas tertinggi pencipta langit dan bumi adalah Nabi Muhammad, nggak ada. Karena kami yakin Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bukan otoritas tertinggi pemilik segala kekuatan, sang maha hidup, sang maha awal, bukan. Kami meyakini Nabi Muhammad dilahirkan, kami meyakini Nabi Muhammad itu mati dan kelahiran dan kematian ini adalah wujud dia sebagai manusia dan dia adalah manusia, bukan Tuhan. Oke? Jadi apa yang harus dipertanyakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan? Hakikat apa kiasan? Kalau ranah itu kepada hakikat, maka kita harus menolak bahwa memang bukan. Tapi ketika Allah mengatakan, wah makhluk di bumi menuhankan hartanya. Apakah salah kata-kata menuhankan hartanya? Enggak salah, dalam ranah kiasan. Tapi secara hakikat itu akan salah. Menuhankan hartanya, ambil harta sembah, itu salah. Tapi kalau itu di ranah kiasan boleh. Gitu. Aina, coba kau explore penjelasan bahwa kamu tidaklah menuhankan batu seperti tuduhan si Omo TV. Apa? Jangan, yang aku tahu kamu menuhankan batu katanya. Menuhankan batu. Coba antum explore. Menuhankan dalam definisi apa tadi? Kalau kita bilang dalam definisi majazi, menuruti batu, enggak. Batu nggak ngomong apa-apa. Dia nggak masuk dalam 2 ranah ini. Dalam ranah hakikat enggak masuk, hakikat menuhankan, meyakini otoritas tertinggi adalah batu tersebut enggak. Buktinya, hukum mencium hajar aswad bukan wajib, tapi sunnah. Arti sunnah, lu boleh cium, lu boleh enggak. Berarti ada kaedah tidaknya, tidak cium. Ya lu pergi ke sana, wah ternyata antrian rame, lu enggak cium batu hajar aswad. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Terus dosa lu dihapus enggak? Bukan karena batu menghapusnya. Kalau ada muslim, ingat, simak baik-baik saudara. Andaikan muslim berkeyakinan bahwa batu hajar aswad menghapuskan dosa, maka murtadlah itu muslim. Kenapa? Karena murtad itu terbagi 2. Ada murtad khafi, ada murtad jali. Murtad jali ketika muslim mengatakan Allah itu 2 ataupun ada sekutunya Allah. Murtad khafi ketika meyakini ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Di dalam hal menghapuskan dosa, di dalam hal menciptakan, di dalam hal apapun dalam kualitas bumi. Seperti percaya dukun, percaya ramalan, percaya bintang dan segalanya. Itu murtad khafi. Jadi andaikan, simak baik-baik Oten, andaikan ada muslim percaya pengampunan dosa itu dari batu tersebut, murtadlah dia. Tapi andaikan muslim percaya dengan izin Allah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia menuruti rukun haji tersebut ataupun mengikuti struktural daripada pengibadahan haji tersebut dan karena semata-mata cinta kepada Allah, maka terampunkan dosanya. Ampunan dosa itu efek, bukan objek. Itu yang harus kita bilang. Efek. Efek karena Mungkin kamu ini, menjalankan. Mungkin ini karena kita kan sholat dikesankan mengarah ke arah sana gitu. Enggak. Coba antum. Kalau kita ikut logika Oten justru makin gabrul. Karena gini, stigma daripada akal mereka ketika mereka melihat Buddha sujud dan di depannya patung, berarti menuhankan patung, siap. Hindu sujud di depannya patung Brahmana, Siwa, Laksmi dan segalanya, berarti menuhankan hal tersebut. Ketika mereka berada di bawah kaki Maria, biasanya Katolik, di bawah kaki Maria. Oke, berarti mereka menuhankan hal tersebut. Ketika Muslim juga sujud,
mereka menstigma hal tersebut. Apa yang ada di depannya adalah Tuhan. Karena stigma akal mereka sudah terkonfirmasi pensujudan terhadap sesuatu, maka itu adalah Tuhan. Sekarang gini, andai kan seorang muslim sholat di depannya ada motor Mio, nah muslim lagi nyembah apa? Motor Mio, bukan atau kulkas lah ya. Nah, kalau sholat depannya lewat tikus, ya berarti muslim lagi nyembah tikus. Oh, kalau dia lagi sholat lewat kucing, ya berarti muslim lagi lewat kucing. Gak kayak gitu, itu hanya pemikiran dangkal. Kalau Anda mengatakan batu itu adalah merupakan Tuhan, sekarang andaikan batu Hajar Aswad dan Ka'bahnya sekalian dipindahin ke Monas, muslim akankah menghadap Monas? Tidak. Semua akan menghadap Masjidil Haram, tempat peletakan batu tersebut. Bukan batunya yang disembah. Karena apa? Masjidil Haram dijadikan titik koordinat di dalam hal satu arahan dalam penyembahan. Andaikan tidak berkiblat, maka hati muslim akan sembarangan. Satu yang gimana? Hajar Aswad pernah hilang 20 tahun. Tapi dan tidak beralih kan? Tidak beralih ada enggak, jangan bahas kiblatnya. Ada enggak umat muslim yang mengatakan Tuhan hilang? Enggak ada. Iya, enggak ada. Tapi mayat Tuhan pernah hilang. Mayat Tuhan pernah hilang dicariin, Bang. Terus Ka'bah itu kan setiap beberapa dekade diganti kain kiswahnya tuh, dipijak-pijak atapnya tuh kan ya. Ganti baju. Bukan, ada nggak umat muslim yang marah? Oh, Tuhan kami dipijak-pijak, ada nggak? Tuhan kami diganti baju gitu. Kalau misalnya kami menyembah Ka'bah nih, batu kubus kota itu, ada nggak umat muslim yang ngamuk? Oh, Tuhan kami dipijak-pijak. Nggak ada. Coba, jangankan patung Yesus ya, foto Yesus aja dibahas kena penjara kan orangnya kan. Sekarang siapa sih sebenarnya penyembah berhala? Sekarang siapa penyembah berhala? Nggak tahu. Nggak ada loh, itu Ka'bah tuh sering dipijak-pijak loh tiap ganti kiswah. Alfi boleh baca Az-Zukhruf 57 sama 58 boleh nggak? Nggak ada umat muslim yang bilang, oh Tuhan kami dipijak-pijak sama orang yang ganti kain kiswah. Jawabannya di situ Alfi. Pertanyaan Alfi, Az-Zukhruf 57 58 jawabannya. Aku lagi ngerokok nih. 34 ayat. Bukan, Az-Zukhruf 57 58 jawabannya. Coba Ya 34 kan? Surat Az-Zukhruf 34 kan? 43, surah ke-43. Sorry 43. Coba baca. Dibaca ininya, apa artinya aja. Saya sedikit aja sebelum sambil Alpi mendapatkan ayat Quran. Alpi izin ya, Kang Daman. Silakan. Nah, dia mengeksplor makna dari taat patuh tunduk loh teman-teman. Jadi taat patuh tunduk itu kan ibadah itu taat patuh tunduk apapun yang diperintah oleh Tuhan. Nah, salah satu perintah Tuhan itu diantara taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang kerja Rasul kami itu atas legalitas dari Allah. Maka apapun yang dikerjakan oleh Rasul kami mengikutinya. Nah, di sini bukan berarti kami menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, tidak. Justru Tuhanlah. Karena Tuhannya Nabi Muhammad lah kan gitu. Yang memerintahkan kami umat Islam untuk mentaati Allah itu sendiri. Ditambah lagi dengan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. La tahunullah la tahunur Rasul. Jangan kamu hianat kepada Allah. Jangan kamu hianat kepada Rasul. Nah jadi apapun yang diarahkan oleh Rasul kepada kami. Itu bentuk manifestasi taat patuh tunduknya kami kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Lagi ngerokok Bang Daman, tunjukin aja. Itu teman-teman ya. Jadi pahami, dimengertikan. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ada nasnya, maka kami melaksanakannya. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, maka kita ibadah kepada Tuhan. Tetapi bagusnya dalam Islam ada perintah dari Allah untuk kemudian mentaati apapun yang diucapkan oleh Rasul kami. Dan alhamdulillahnya lagi Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk tetap mengagungkan Allah. Itu mungkin yang bisa saya eksplor. Lanjut. Soal pertanyaan Alfi, nih, ini kaum Quraisy. Kaum Quraisy di mana Nabi Muhammad mendatangi berapologet ya kepada kaum Quraisy. Kata Nabi Muhammad, am lahum rijlun yamshuna. Apakah itu berhala yang kamu sembah memiliki kaki dan memiliki mulut yang kemudian bisa berbicara kepadamu? Nah, apakah mereka memiliki pendengaran hingga mereka dapat mendengarkanmu? Itu definisi berhala. Ini katakan Rasulullah. Mereka berkata kan. Itu disebutkan dalam Al-A'raf yang tadi. Wahai Muhammad, manakah yang lebih baik Tuhan kami atau dia Isa? Ada yang bisa paham maksud daripada kaum Quraisy di sini?
Wahai Muhammad, adakah Baca yang sebab lebih nuzulan baik juga yang nih. kami sembah berhala ini daripada yang Nasrani sembah yaitu Isa? Ada yang paham dari sini? Ada yang paham? Lanjut. Pemahamannya, kami membuat patung jadiin Tuhan. Mereka membuat manusia meng-create jadiin Tuhan. Kok mending naik ke atas saja. Paham? Satu. Paham maksudnya? Paham. Bahwa jangankan Islam yang tidak bisa menerima manusia jadi Tuhan, orang yang nyembah patung saja tidak bisa mendapati yang namanya manusia dikultuskan menjadi Tuhan. Itu orang yang nyembah patung, tiba-tiba otaknya aktif. Kalau kamu kemudian mengingkari Muhammad, apa yang kami sembah, ini kamu sebut berhala. Bagaimana Nasrani tersebut yang menciptakan manusia dan mereka katakan itu sebagai Tuhan, dan mereka lakukan titus-titus dan struktural dalam penyembahan versi mereka. Makanya fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Allah jawabkan dalam Al-Ankabut. Mereka sebut Al-Ankabut 17. Allah jawab kepada mereka, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu kecuali dengan maksud membantah saja. Jadi cara dibantahnya Nabi Muhammad, andaikan engkau ingin membantah kami yang menyembah, yang bikin patung jadian Tuhan, maka kau bantah Nasrani noh. Anak manusia dikultuskan menjadi Tuhan. Apa bedanya? Sama-sama mewakili kelemahan. Kamu bilang apa? Bahwa Tuhan kami tak patut disembahkan karena lemah. Apa bedanya dengan Isa yang juga lemah? Itu kafir Quraisy, bukan Nabi Muhammad. Artinya, andaikan manusia ingin menggunakan akalnya, maka manusia akan masuk ke ranah di mana mencari Tuhan ke kelayakannya, bukan ke keimanannya. Enggak. Mereka akan masuk ke ranah layak atau tidakkah hal ini dituhankan. Karena berbicara tentang rentanitas manusia. Manusia secara otomatis, misalnya gini, andaikan manusia tidak bertuhan, maka manusia ketika ketika distimun terhadap kata Tuhan, kalian akan berpikir apa jikalau kalian berpikir tentang Tuhan? Ya pasti otoritas tertinggi itu maha menciptakan. Pasti dia tidak mungkin berawal, tidak mungkin berakhir. Maka saat jadi ateis, saat manusia distigma dengan kata Tuhan, lebih bisa jernih otaknya. Artinya mereka nggak percaya Tuhan. Tapi mereka berhasil mendefinisikan Tuhan jikalau Tuhan itu ada. Dengan definisi Tuhan itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Tidak mungkin dia berawal, tidak mungkin dia berakhir, tidak mungkin dia dilahirkan, tidak mungkin dia itu punya opung, punya sejarah, punya buyut, nggak mungkin. Lalu ketika manusia memilih agama, hal itu menjadi mungkin. Lalu di mana logika yang paling benar? Maka benarnya apa yang dikatakan Rasulullah, itu bukan berasal daripada Al-Quran itu ditulis siapa, bukan. Sanadnya dari mana, bukan. Tapi isi yang ada di Al-Quran sifatnya postulat. Segala sesuatu yang bisa dikonfirmasi akal tanpa harus pembuktian. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2, perlukah pembuktian? Enggak perlu, itu namanya postulat. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 6, itu merupakan bukan postulat, tapi afirmasi. Wajib kamu percaya 1 tambah 1 sama dengan 6, maka wajib adanya pembuktian. Terhadap 1 tambah 1 sama dengan 6, itu dinamakan dengan afirmasi. Wajib iman, dogmatis, wajib percaya. Tapi terhadap 1 tambah 1 sama dengan 2, itu konfirmasi ataupun postulat. Tanpa perlu pembuktian. Akal menentukan konfirmasi bahwa itu benar. Sekarang terhadap Tuhan. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Benar ayat tersebut karena Nabi Muhammad yang mengucapkan, karena sanad yang diberikan, ataupun karena itu bertuliskan Arab. Tidak. Benar hal tersebut karena itu masuk ke dalam postulat akal manusia. Ketika kemudian manusia melihat di spam sih. Apa gimana? Kenapa spam tappingnya di bawah gitu? Gak ada kerjaan ya yang di bawah-bawah itu. udah hilang. Konfirmasi daripada kebenaran Al-Quran, ya saat kamu berpikir di tahun 2025, kamu melihat apapun yang ada di muka bumi ini tak patut dituhankan. Kamu melihat tembok, bisa nggak aku bertuhan kepada tembok? Nggak bisa. Kenapa? Bisa kuhancurin. Kepada manusia nggak mungkin, kepada lembu nggak mungkin, kepada buaya nggak mungkin, kepada matahari nggak mungkin, kepada bulan. Karena apa? Adanya kelemahan. Karena otomatis otakmu ketika dikatakan kata Tuhan maha kuat, tidak mungkin aku menyembah sang maha lemah. Maka dari itulah
timbullah postulat akal bahwa Tuhan itu wajib berbeda dengan apapun. Karena apapun yang ada di tahun 2025 tidak pantas aku sebut Tuhan. Begitu Bang Son of God. Bentar saya kencing dulu. Ya silakan diladeni dulu ya. Saya kencing. Bentar lagi dilanjutin ya Bang Son of God. Boleh bertanya, boleh ini. Bang Al Hidayah monitor. Saya kamar mandi, saya pipis dari tadi nih. Bang Al Hidayah. Oke, baik. Ya, siap. Lanjut ya Aki ya. Anak kamar mandi bentar. Ya. Ya, gak lama kamar mandi bentar. Baik. Ya Bang Son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja Bang Al, masuk Bang Al. Waalaikumsalam. Pak Son of God, karena host ada sedikit halangan, mungkin bisa dilanjut dengan Pak Hidayah. Pak Hidayah, langsung aja yang Son of God. Oke, baik. Iya. Pak Son, silakan Pak Son. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Tangan. Tadi saya sempat melihat hostnya menyampaikan banyak hal ya. Saya menilai hostnya baik ya. Hostnya pintar. Apalagi kita tidak berbicara tentang dogma ya kan. Tapi dasar logika iman itu benar atau tidak. Saya ingin bertanya begini. Karena kan tadi hostnya sempat menyinggung bahwa Islam itu tidak harus dikonfirmasi dengan pembuktian. Betul atau tidak yang saya dengar? Ya, jadi Dilanjut aja Pak, dilanjut aja. Mungkin nanti Pak Daman bisa ini dengan pernyataan beliau. Mungkin dan Pak Hidayat nanti juga bisa. Lanjut aja dulu. Oke, baik. Jadi tadi saya sempat mendengar bahwa hostnya mengatakan iman di dalam Islam itu tidak harus dikonfirmasi menggunakan bukti, tetapi sesuatu yang masuk akal saja. Artinya logika bisa menentukan benar atau tidaknya itu. Ya. Kemudian saya ingin bertanya begini, karena di dalam yang saya baca ya, khususnya di surah At-Tahrim itu kan, di situ kan di ayat pertama itu dikatakan begini, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kemudian di ayat 4-nya, coba saya baca dulu biar saya tidak salah ya, karena ini terkait iman orang lain ya. Saya baca dulu. Oke. At-Tahrim itu ayat 66 kalau nggak salah. Surah 66. Oke. Nah, di ayat pertama itu kan dikatakan begini, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang saya paham dari ayat pertama ini bahwa ini adalah sebuah nasihat kepada Nabi. Kita tidak berbicara, kita belum masuk di siapa yang memberi nasihat, tetapi yang jelas bahwa ayat 1 ini, ayat pertama ini itu berbicara tentang nasihat kepada Nabi. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Kemudian kalau kita di situ kan ada kata Allah ya, Allah ya. Kata Allah di sini itu menjadi orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Artinya bukan Allah yang berbicara di sini, tapi ada orang lain, ada sesuatu yang lain yang berbicara kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Jadi Allah ini sedang dibicarakan, orang yang tidak sedang dalam perbincangan itu, tapi sedang dibicarakan. Nah, kemudian saya mencoba membaca ayat keempatnya, ya di situ dikatakan begini. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Yang menjadi pertanyaan saya begini, siapa yang berkata-kata di ayat 4 ini? Karena di situ dikatakan jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Ya. Kalau dikatakan kepada Nabi, kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, berarti Nabi di sini sedang menjadi orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Kemudian di kalimat selanjutnya, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Allah juga menjadi orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, dan juga Jibril. Jadi ini bukan perkataan, jadi ini maaf ya, saya ingin mengkonfirmasi saja, apa benar ini perkataan Jibril atau sesuatu yang lain? Kenapa? Karena Jibril juga menjadi orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Itu saja, terima kasih. Oke. Bang Jaman bisa dimonitor? Iya, bisa nampak tulisannya insya Allah ya. Kecil lah ya. Ya walaupun kecil ya dimaklumin aja, coba ya, aku gedein. Mana tahu bisa gede. Nggak bisa balik kamera. Nah itu bisa nih, agak gedean udah.
Terus. Udah agak gedean ya. Gini. Dalam bahasa Arab nih Bang, kita bahas secara objektif ya. Orang Arab mengenal yang namanya hikayatul qaul dan hikayatul lafzi. Dan karena apa ini? Bentar kecabut guys. Bentar. Ini kecabut. Nah ini hikayatul lafzi. Ini dalam bahasa Indonesia apa? Dinamakan dengan tanda kutip. Hikayatul lafzi dan hikayatul qaul. Sekarang penurunan Al-Quran tuh gini. Yang abang harus tahu. Ada Allah sumber utama. Oke. Yang kedua adanya Jibril penyampai. Oke. Adanya Nabi Muhammad sebagai penerima, receivernya. Ada kitab pengonsumsinya. Oke. Sekarang gini. Ketika Allah memberitahukan, katakan kepada Muhammad, ilhamkan kepada Muhammad bahwa aku satu, qul huwallahu ahad. Andaikan Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, aku itu Tuhan yang satu. Maka Nabi Muhammad rentan akan menyembah Jibril. Maka kalamnya wajib dengan kalam perantara. Bagaimana kalam perantara? Jibril mengatakan, dialah yang satu. Karena kalau Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku satu, aku Tuhan yang satu, maka Nabi Muhammad akan menyembah Jibril. Sama seperti kita, saya Daman. Saya mengatakan, aku presiden. Andaikan ada Pak Angon datang kepada Bang Son of God mengatakan, aku presiden, maka Pak Angon yang jadi presiden. Tapi wajarnya manusia mengatakan dia si Daman adalah presiden. Jadi jalur indikasi yang diturunkan oleh Allah ke dalam pemahaman Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad bilisanil Jibril. Dengan kalam daripada Jibril. Dan yaitu dengan kalam penyampai ataupun hikayatul lafzi, hikayatul qauli gitu. Bisa dipahami? Oke. Ya. Ini hampir sama dengan Fatihah nanti Ustaz ya. Tapi begini Bang Hos, maaf ya, saya ingin menyambung sedikit ya. Karena di At-Tahrim ayat 4 ini dikatakan jika kamu berdua. Kalau memang ya Jibril ini diutus kepada Nabi Muhammad ya. Oke, artinya tidak ada kalimat. Mungkin nanti ada kaidah Arabnya yang mungkin harus saya jelaskan. At-Tahrim berapa coba? At-Tahrim ayat 4. At-Tahrim ayat 4, oke. Ya, silakan. Ya, di situ dikatakan jika kamu berdua. Seperti yang Abang Host tadi sampaikan ya Bang Daman ya, bahwa Jibril itu diutus Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, seharusnya tidak ada kalimat jika kamu berdua, karena maaf ya, karena Muhammad ini kan satu orang saja, satu pribadi saja kan. Berarti di sini jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi. Jadi Allah menjadi orang ketiga tunggal. Istrinya kan. Iya, itu istrinya. Aku lagi lihat nih. Istrinya, kalimatnya. Itu istrinya. Ya. Lanjut. Tapi kita tidak fokus kepada siapa yang sedang dinasihati di situ, karena ini kan nasihat. Paham. Ya. Tapi kita fokusnya kepada siapa yang memberi nasihat ini, karena Allah menjadi orang yang sedang dibicarakan, Nabi juga sedang dibicarakan, kemudian Jibril juga sedang dibicarakan. Lalu siapa yang berbicara? Siapa yang memberi nasihat? Oke. Nah itu dia, itu pertanyaan saya. Kira-kira mungkin bisa ditangkap sama Bang Daman. Terima kasih. Boleh dirujuk di ayat ketiga. Di situ ada is darfiyah di situ. Dirujuk di ayat ketiga. Iya. Nah, oke, saya buka. Oke, makanya pentingnya ilmu bahasa Arab, Bang. Jadi kita nggak akan tahu jawabannya kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya. Nih. Kecil kecil Nas. Ini is. Iya. Is itu ada iza kalimat syarat. Is itu kalimat ketika itu. Sekarang saya tanyakan dulu konfirmasi kepada kalian. Kalau saya ngomong kepada Pak Angon, Pak Angon, waktu itu udah terjadi apa belum? Sudah dong. Makanya di situ ayat tersebut wa iz. Jadi ketika itu Muhammad di ayat tersebut, mana dia itu pen? Mana tadi? Tunggu, datanya di mana? Lihat, saya lupa. Ini dia. Nih. Saya tutup ini dulu ya. Nah, wa iz. Maka ketika itu kita baca maknanya. Ingatlah, ataupun ketika itu, ketika Nabi membicarakan secara rahasia sesuatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah, kemudian ketika ia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah,
Dan Allah memberitahukannya kejadian ini kepadanya Nabi. Dia Nabi memberitahukan kepada Habsyah sebagian dan emoji kayak gitulah. Nah, ayat selanjutnya yang abang ingin tanyakan kan? Nah, jadi ayat selanjutnya menceritakan kejadian lampau itu. Jadi kan itu. Ketika itu berarti ini udah terjadi. Nah, jika kamu berdua artinya sama seperti saya ngomong kepada abang. Saya ngomong nih kepada abang. Waktu itu, kalau mereka berdua. Artinya, bilisanil Jibril ngasih tahu, ingatkah engkau Muhammad ketika itu? Ada satu pemberitahuan kepada Habsyah dan Aisyah. Paham? Bisa dipahami sampai situ? Udah dapat di situ? Saya coba menangkap ya. Nah, coba ditangkap. Jadi tunggu. Saya bahas ceritanya. Ketika itu, bukan berarti timingnya. Abang salah. Kalau menempatkan timingnya haliyah. Apa timing haliyah? Timing kejadian saat itu. Maka salah. Maka benar apa yang abang katakan. Ada orang lain yang ngomong. Benar. Apa kata abang. Jika timingnya haliyah. Timingnya waktu saat itu. Tapi timingnya ada kata is di ayat ketiga. Arti kata is. Ingatlah ketika itu Muhammad. Bisa dipahami? Artinya menceritakan kembali di ayat keempat. Artinya pada saat itu mereka berdua Jibril ngomong. Dan aku Jibril sebagai perantara mereka. Paham gak maksudnya? Perantara penyampaian wahyu kepada. Bisa dipahami di situ? Lanjut aja dulu. Ya kayak gitu. Aku boleh lanjut. Aku boleh bertanya nggak, Bang San of God? Gimana ya? Tapi saya ingin menanggapi dulu nih soal yang tanggapi dulu. Setiap tanggapan aku izin bertanya, Bang ya. Baik, tidak apa-apa. Ya, tanggapilah. Karena begini Bang Hos ya, karena kan saya sering mendengar, saya sepakat sekali kalau dikatakan bahwa kawan-kawan Islam selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sepenuhnya wahyu dan firman Allah. Benar. Ya, bukan Jibril. Tetapi akan menjadi tapi Bang Sanogat nggak nambahin yang tadi, cuma ngomong sama Bang Sanogat, kapan kita bicarakan validasi kitab suci tanpa data apapun, kita hanya menggunakan akal. Kapan? Sekali aja. Gak usah pakai data apapun. Abang boleh ngomong apapun, boleh berasumsi apapun. Kita akan adu postulat. Kita akan adu pemikiran secara filsafat. Di mana kita akan menyampingkan Al-Quran, kita akan menyampingkan Bible, kita akan menyampingkan segala kitab suci, dan kita duduk sebagai manusia kosong tanpa agama. Siap? Kali ya? Saya butuh teman debat pembanding yang tidak bawa agama kulturasi apapun, tapi kita melihat validasi itu secara logika bagaimana. Apalagi doktrin ya. Saya langsung saja ke poinnya ya. Karena saya pernah baca sebuah website dan saya pernah screenshot kalau nggak salah. Coba saya buka dulu ya. Saya coba buka dulu. Emang website itu bilang apa? Itu NU online itu. NU online ya. Silakan. Dia kata, silakan. Di situ kalau nggak salah, maaf ya, ini saya HP-nya gelap. Saya coba ambilkan data ya. Supaya saya nggak dibilang berbicara kosong. Ya. Ya. Dan percaya nggak? Saya nyimak antum sampai makan belum sampai. You know belum sampai? Apa tuh? Bakar. Gak tahu Bang Daman. Apa itu? Ubi bakar. Udah lama nggak gini? Saya udah lama nggak live. Kayak udah pada nggak. Makanya saya nyimak antum saya makan ubi bakar. Lanjut. Udah pada nggak kenal lagi Bang Daman. Karena biasanya itu Pak Angon itu saksi saya debat. Kapan Bang Daman itu sering debat pakai ayat? Enggak. Debat Bang Daman itu seputar ilmu filsafat. Pasti itu. Ya gimana Mas Son of God, silakan. Iya, maaf Bang, ini saya lagi cari screenshot-nya, tapi saya nggak dapat ya. Okay. Di situ dikatakan begini Bang, ada pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang mana tuh? Ya ada, coba Bang, maaf ya Bang ya, tapi coba bisa diketik di Google aja. Ya. Karena saya tadi sebenarnya saya
Ada screenshot tapi susah cari ya. Ketik aja di Google pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Di situ bakalan muncul website ini. Pendapat Sayyidina Umar dalam Al-Quran. Ya. Oke, ada ini NU Online. Ya. Oke. Ya. Buat satu bab khusus menjelaskan tentang Imam Mujahid pertama menjadikan Bakal Nuri sebagai tempat sholat. Oh, dah. Saya udah paham. Bang. Oke, baik. Kalau sudah paham berarti sudah bisa ditanggapi ya, Bang. Yang Abang pahami? Saya gini, apa yang Abang pahami dan nanti saya akan jabarkan apa yang saya pahami. Jadi apa yang diangkat oleh NU Online itu adalah pembicaraan sehari-hari saya di pondok. Silakan. Oke, baik. Jadi yang saya saya bukan mau framing, tetapi ini yang saya jadikan kajian ya. Saya belajar. Kemudian saya menilai bahwa kalau dikatakan bahwa ada pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran, berarti ya dari ayat 1 sampai terakhir itu kecuali ayat ketiga ya. Kecuali ayat ketiga ini adalah pendapat Sayyidina Umar yang menasihati Hafsah anaknya dan Aisyah keponakannya. Ya, karena kalau kita coba cari apa sih maksud dari At-Tahrim ini kan berbicara tentang ketika Maria Al-Jibitiyah itu ya bersama dengan Muhammad ya. Kemudian ketahuan oleh Hafsah, lalu Hafsah sakit hati, lalu kemudian menyampaikan kepada Aisyah, lalu disitulah Aisyah dan Hafsah membantu menyusahkan lagi. Nah, disitulah muncul nasihat pertama ayat 1 yang Sayyidina Umar berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kenapa? Karena Maria Al-Jibitiyah itu menurut Islam, walaupun budak ya, hadiah dari Raja Mesir kepada Muhammad itu sah untuk digauli oleh Nabi Muhammad. Ya. Kita tidak bicara tentang bagaimana bisa jadi halal, tapi intinya halal pada saat itu untuk Nabi Muhammad. Ya. Lalu kemudian ayat 1 itu berbicara tentang nasihat Sayyidina Umar kepada Muhammad, mengapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. Lalu kemudian di At-Tahrim ayat 3 itu ayat 4 ke bawah itu berbicara tentang Sayyidina Umar menasihati anaknya Hafsah dengan lalu dikatakan bahwa jika kamu berdua bertobat kepada Allah ya, maka hati kamu condong kepada kebenaran, kira-kira seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Itu karena stigma akal Anda mahkum bukan omongan, ketentuan hukum. Nggak usah jauh. Idul Fitri dan Idul Adha adalah penggantian daripada perayaan hari raya orang Quraisy. Hari raya orang Quraisy ada hari raya Marjan. Ini percontohannya ya. Ada hari raya Marjan, ada satu lagi saya lupa, 2 hari raya. Mereka isikan perayaan tersebut dengan perayaan, biasanya mereka pesta seks, mohon maaf. Setelah itu mereka dengan mabuk-mabukan. Setelah itu mereka dengan apa ya satu lagi, pokoknya hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi saat adanya Islam, apakah Allah akan membantah kesenangan hambanya? Enggak. Tapi Allah menggantikan dengan 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Mahkumnya yang digantikan. Apanya? Mahkumnya yaitu dengan bermaaf-maafan dan segalanya, maka lontong dan semuanya lah. Oke. Sekarang kepada ayat yang tadi, perkataan Umar yang Anda pahami, ingat. Al-Quran itu datang secara berangsur, tergantung timing kebutuhan. Di timing ilham pertama kepada Nabi Muhammad terhadap kiblat. Timing pertama, hadaplah ke Baitul Maqdis, jangan hadap kepada Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram masih dikuasai oleh Quraisy. Jangan datang asal klaim, kalian akan dianggap radikal. Maka Islam itu bukan rahmatan lil alamin. On timing, Fathu Mekah, maka keluarlah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi on timing. Pernyataan Umar ketika itu benar dan bagus untuk menjadi hukum, Allah ilhamkan kepada Muhammad, benar apa dikatain Umar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Di on timing contoh. Masalah hijab. Umar mengatakan, ada di dalam hadis Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah agar diilhamkan saja satu hukum agar perempuan itu memiliki tutupan. Kalau itu memang satu hal yang relevan, satu hal yang maslahah,
Allah ilhamkan, wahai Muhammad, memang benar apa kata Umar. Memang itu paling relevan, silahkan. Artinya, kalau belum on timing, Allah tidak akan menurunkan ayatnya. Jadi karena gini, turunnya ayat Al-Quran itu tergantung timing. Makanya ada nasakh dan mansukh. Dulunya, di era Umar bin Khattab, kekuatan Umar bin Khattab 1 banding 1 batalion. Maka turunlah hadis kepada Nabi Muhammad. Turunlah ayat yang dimansuhkan. Ayat pertama mengatakan, apabila 1 lawan 100 orang, kamu tidak boleh mundur. Karena kekuatan umat Nabi saat itu. Lalu dinasahkan matanya, dinasahkan hukumnya, dihilangkan segala hukumnya dengan ayat yang baru. 1 lawan 10, jangan engkau mundur. Di dalam hadis Nabi. Artinya relevansi. Jadi yang dikatakan, yang apa namanya itu di NU online itu bukan menjelaskan perkataan Umar jadi dalil. Bukan. Timing Umar meminta tersebut, di timing itu Allah ingin menurunkan dalil itu, paham? Dengan memberikan indikasi. Jadi bersamaan begitu, Bang. Ya, Allah kan menciptakan langit dan bumi nih. Oke, Allah udah tahu ini segala hukum yang dibutuhkan oleh oleh manusia. Jadi Allah mewujudkan skenario ataupun kejadian yang kira-kira masuk kepada on timing turunnya ayat. Menjadi asbab kepada nuzulnya ayat. Jadi timing kepada turun bab hijab. Karena apa? Permintaan Umar diturunin. Karena memang udah on timing. Jadi pahami? Kecuali Al-Quran itu turun gedebuk. Wah, langsung sempurna. Salah. Salah Allah Ta'ala. Berarti gini. Wah, turun gedebuk. Ternyata isinya kalam Umar. Boleh. Ini enggak. Memang berangsur. Jadi ketika ini berangsur, disitulah Allah mengambil relevansi. Apa relevansi? Ya memang harus diturunkan hukum yang seperti itu. Paham maksudnya? Jadi bukan perkataan Umar. Mahkum yang dikatakan Umar benar. Contoh gini. Kalau kita masuk ke kitab Abang tentang Tuhan yang satu, ataupun kitab kita semua, Tuhan itu satu. Pertanyaannya, pada era sebelum ada Bible, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada apapun, di era awal-awal masa pertama manusia, ketika berspekulasi terhadap Tuhan, mereka bilang Tuhan itu satu. Tuhan belum nurunin firman. Apakah perkataan manusia Tuhan itu satu dimasukin jadi firman Tuhan untuk semua agama? Bahwa Tuhan itu satu? Tidak. Karena memang relevansi perkataan manusia benar. Jadi apa yang harus Tuhan tolakkan? Turunkan sama seperti yang di otak manusia tersebut. Bisa dipahami? Bukan Tuhan ngambil perkataan manusia di bawah dia satu, bukan. Tapi ketika manusia berpikir tentang Tuhan satu, ya memang relevansi. Wajar Tuhan mengilhamkan, wajar Tuhan menurunkan. Paham? Baik. Ya, jadi jadi saya fair-fair aja ya kalau jawaban seperti itu. Artinya ketika Umar berbicara ya memberikan nasihat itu menjadi bukan perkataan Umar kan tadi kan? Bukan, mahkumnya. Tahu nggak mahkum? Relevan. Ketentuan. Iya, Hanya ketentuannya saja. Ya, saya paham. Jadi artinya bahwa perkataan Sayyidina Umar itu bersamaan lah ya, kira-kira bisa bersamaan ya dengan ketentuan Allah. Benar. Karena Al-Quran kan ingin menjawab rahmatan lil alamin. Maka Al-Quran akan memikirkan relevansinya. Jadi Nabi Muhammad ini, andaikan tidak ada yang diilhamkan kepadanya, dia tidak boleh. Makanya Nabi Muhammad itu ada yang namanya as-saum. As-saum itu apa? Nabi Muhammad berhenti berbicara. Jikalau tidak ada dalil yang harus disampaikan, jikalau tidak ada hukum yang harus diberitahukan. Karena apa? Pembicaraan Nabi Muhammad akan dijadikan hukum. Maka Nabi Muhammad diam dan saum. Maka jikalau ada yang diilhamkan, kebetulan indikasinya yaitu Umar meminta. Ya udah, turunin. Sama seperti 7 ahruf. 7 ahruf. Jadi tahu nggak 7 ahruf? Umar meminta. Baik. Apa gimana? Tadi kan abang host katakan Umar meminta lalu turunlah ayat. Benar. Karena udah relevansi on timingnya, ya udah waktunya turun ini ayat gitu, paham nggak? Itu yang kemudian kita kenal dengan sebabun nuzul ya Kang ya. Benar, sebabun nuzul. Sebab turunnya ayatnya begitu. Aduh. Jadi Bapak mungkin gini Pak, sedikit masuk aja ya untuk Pak Daman ini berusaha untuk apa yang saya tangkap dari Pak Daman. Jadi dalam Al-Quran atau apa yang diterima Nabi kami itu pula yang kemudian terjadi pada zaman itu, pada saat itu gitu. Ya, ketika ada mentok turun wahyu. Maka ketika ada permasalahannya turun wahyu. Ada masalah pertanyaan dari umat turun wahyu, kan gitu. Dan saya pikir ini baik. Artinya dia tidak sedang mengada-ngada.
Ya, bagaimana mungkin kita, kalaulah ada yang menuduh ya bahwa Nabi kami mengada-ngada, justru tidak. Bahkan ada waktu di mana Rasulullah meminta kepada umat untuk diam, ya. Kemudian sampai menerima benar-benar wahyu turun. Dan suatu saat juga pernah Nabi kami berlebihan gitu kan. Ini maaf mungkin hanya membuktikan bahwa dia sebagai manusia biasa. Dia seakan-akan sok tahu ini terjadi pada Nabi Musa kalau nggak salah. Ya, dia berbuat sesuatu karena dulu waktu dia sakit gigi, kalau nggak salah saya dapat penjelasan itu, dia pakai daun ini gitu kan, dikunyah bla bla bla. Suatu saat dia sakit gigi lagi kan, dia melakukan hal yang sama, ternyata nggak sakit, dia komplain kepada Tuhan. Ini Nabi Musa nih, ya. Artinya apa ya? Yang saya dapatkan dari kebenaran risalah Nabi itu ya begitu Kang, ya. Ketika nabinya sedang mendapatkan masalah, maka turunnya ketetapan dari Tuhan sebagai jalan keluar, solusi dari pertanyaan dan mengharapkan jawaban semestinya seperti apa. Artinya wahyu yang diwahyukan gitu. Jadi ucapannya telah penuh dengan tuntunan dari Tuhan gitu, bukan maunya dia sendiri. Oke, kepada yang lain, Daman kebetulan mau sholat ya.